Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Dear Watch. Video kali ini masih kita akan bahas satu serangga yang unik, yaitu belalang kukus hijau. Pagi ini sebenarnya saya hanya ingin berjalan-jalan saja di taman, tapi tanpa sengaja saya melihat tanaman ubi rambat yang daunnya berlubang-lubang. Saya jadi ingin tahu, daun ubi rambat ini berlubang-lubang kenapa ya? Apakah ada hewan atau serangga yang memakan dari daun ubi rambat ini? Setelah saya teliti, rupanya ada serangga berwarna hijau yang warnanya mirip daun. Dan ini adalah belalang kukus berwarna hijau. Apakah benar belalang ini yang melubangi daun-daun ubi rambat ini? Bentar ya guys, kita amati dulu apakah benar lubang-lubang di daun ubi rambat ini disebabkan oleh serangga belalang kukus ini. Yuk kita amati bersama. Belalang kukus hijau ini dia hinggap di permukaan daun, dan di sebelahnya kelihatan daunnya sudah berlubang. Sebentar guys, ternyata dia sedang menggigit daun tersebut. Dia lagi makan guys. Ternyata benar, yang melubangi dari daun-daun ubi rambat ini adalah belalang ini. Ternyata guys, dia terlihat bisa makan dengan sangat lahap. Oh ya kawanku, belalang kukus hijau ini nama latinnya adalah Atractomorpha granulata, atau spesies belalang kukus yang berwarna hijau. Ciri-cirinya, tubuhnya tidak terlalu besar dan dia biasa hinggap di pucuk-pucuk daun atau daun-daun yang berwarna hijau, sehingga nampak dia berkamuflase dan tidak begitu kelihatan jelas pada permukaan daun. Kawanku sekalian, belalang kukus hijau ini adalah sejenis serangga yang sering ditemukan banyak tempat di negara kita ini. Belalang ini dikenal sebagai hewan polifat yang memakan berbagai jenis tanaman. Karena makanannya yang sangat bervariasi ini, maka populasinya di alam begitu sangat banyak. Nah, kawanku sekalian, karena populasinya yang sangat banyak ini menyebabkan belalang ini menjadi salah satu hama yang patut diwaspadai dalam budidaya tanaman-tanaman, termasuk tanaman padi. Belalang kukus hijau ini begitu mudah didapat di daerah persawahan atau ladang-ladang kita. Dan ternyata belalang ini juga menjadi hama pada tanaman budidaya seperti tanaman apel, brokoli, kobis, kakao, jeruk, kapas, bahkan tanaman tebu. Banyak sekali ya jenis-jenis tanaman yang diserang oleh belalang kukus hijau ini. Fakta yang ada adalah bahwa belalang kukus ini ketika dia menyerang tanaman, maka dia akan memakan dari daun tanaman tersebut hingga hanya tersisa tulang daunnya saja. Waduh, sangat rakus ya kawan-kawan. Hal ini tentu sangat merugikan bagi petani. Ada satu fakta yang lain yang sangat menarik mengenai belalang kukus hijau ini. Menurut penelitian, didapatkan bahwa ternyata belalang kukus hijau ini bisa berubah warna dari hijau ke coklat jika suhu di tempatnya meningkat. Belalang ini dapat mengubah warnanya karena memiliki kemampuan polimorfisme, sehingga dapat berubah warna tubuhnya dari hijau ke coklat. Yang hal ini menyebabkan kehidupannya mengalami metamorfose yang tidak sempurna. Jadi, perubahan warna tubuh dari hijau menjadi coklat adalah disebabkan oleh perubahan suhu yang meningkat
pada tempat di mana belalang tersebut tinggal. Wow, sangat unik ya kawan. Seperti jenis serangga yang lain, belalang kukus hijau ini berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah mengalami proses perkawinan, kemudian belalang kukus betina akan meletakkan telur-telurnya di bawah permukaan daun. Selanjutnya, telur-telur tersebut akan menetas setelah sekitar 6 minggu, kemudian memasuki fase nimfa. Fase nimfa ini berlangsung sekitar 6-10 minggu, kemudian akan berubah ke stadium dewasa, menjadi belalang kukus hijau dewasa. Karena kemampuannya beradaptasi ini dengan baik dan bisa memakan segala macam jenis tanaman, termasuk sebagian besar adalah tanaman-tanaman pangan dan buah-buahan yang dibudidayakan oleh manusia. Sebenarnya sih, di alam ini sudah terdapat predator alami dari belalang-belalang kecil ini. Salah satunya adalah berbagai macam jenis burung yang ada di alam ini, yang sebagai pemakan serangga. Banyaknya perburuan terhadap burung-burung pemakan serangga oleh manusia menyebabkan populasi dari burung-burung pemakan serangga tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini menyebabkan tidak seimbangnya rantai makanan di alam burung sebagai predator serangga dibandingkan dengan jumlah populasi serangga yang ada. Bagi kawan-kawanku yang memiliki hobi berburu burung-burung liar, coba ya dikendalikan agar burung-burung itu bisa melakukan fungsinya sebagai predator dari serangga-serangga hama. Langkah terakhir yang biasa dilakukan oleh para petani untuk membasmi hama belalang ini adalah dengan menyemprotkan insektisida atau pestisida. Pestisida ini adalah bahan kimia ya kawan, sehingga pemakaiannya untuk menyemprot dari hama belalang ini ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya adalah bahwa serangga hama ini bisa mati dengan cepat sehingga tanaman-tanaman terbebas dari hama serangga. Sisi negatifnya dari pemakaian pestisida bahan kimia ini adalah bahwa akan meninggalkan residu, kemudian terjadi resistensi, kemudian juga terjadi ledakan hama sekunder, dan tentunya adalah pencemaran lingkungan, dan yang tak kalah pentingnya adalah musnahnya berbagai macam musuh alami dari belalang hama. Nah, salah satu penanggulangan yang ramah lingkungan adalah memakai pestisida alami yang terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tidak menyebabkan pencemaran atau akibat buruk seperti yang terjadi pada pestisida bahan kimia. Oke kawanku, sekian dulu ya perkenalan kita kali ini mengenai belalang hama, yaitu belalang kukus hijau. Terus dukung channel ini ya kawan, dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar kehidupan hewan-hewan yang ada di sekitar kehidupan manusia. Tetap jaga kesehatan ya kawan, jaga protokol kesehatan. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.